Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnia Sriani, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan-pendekatan analisis kebijakan dan juga metode-metode analisis kebijakan. Langsung saja, yang pertama yaitu pendekatan-pendekatan analisis kebijakan. Pendekatan analisis suatu kebijakan mengacu pada penelitian yang akan dilakukan sebenarnya dalam pengembangan kebijakan. Seringkali ditugaskan oleh pembuat kebijakan dalam birokrasi di mana kebijakan tersebut dikembangkan. Pendekatan analisis kebijakan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu pendekatan empiris. Pendekatan empiris ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan tertentu. Di sini pertanyaan utama bersifat faktual, apakah sesuatu ada dan macam informasi yang dihasilkan. Informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif, misalnya saja dapat mendeskripsikan, menjelaskan, dan meramalkan pengeluaran publik untuk kesehatan maupun pendidikan. Yang kedua yaitu pendekatan valuatif. Pendekatan valuatif terutama ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Di sini pertanyaannya yang berkenaan dengan nilai-nilai, berapa nilainya, dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat valuatif. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Dalam kasus ini pertanyaannya berkenaan dengan tindakan apa yang harus dilakukan dan tipe informasi apa yang dihasilkan bersifat preskriptif. Kemudian materi yang kedua yaitu metode analisis kebijakan. Secara metodologis, analisis kebijakan dapat dibedakan menjadi 2 tipologi, yaitu metodologi kualitatif dan metodologi kuantitatif. Yang pertama yaitu metodologi kuantitatif. Pada dasarnya, metodologi kuantitatif lebih tertarik pada pengukuran terhadap masalah kebijakan. Untuk dapat melakukan pengukuran secara objektif, terlebih dahulu dijabarkan beberapa komponen masalah, indikator, dan variabel-variabelnya. Selanjutnya, setiap variabel diberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda terhadap variabel yang sedang diukur. Yang diukur di dalam penelitian adalah bagian kecil dari populasi yang biasanya disebut dengan data. Data inilah sebagai contoh nyata dari kenyataan yang dapat diprediksikan dengan menggunakan metodologi kuantitatif tertentu. Kemudian metode yang kedua itu metode kualitatif. Metode kualitatif ini membutuhkan kehati-hatian untuk melihat hal yang detail. Analisis dilakukan seringkali memerlukan pembacaan berulang pada catatan lapangan dan materi tulisan lainnya untuk menemukan pola dan hubungannya dalam data. Kemudian metode kualitatif ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan kebijakan secara kasus per kasus, karena permasalahan itu memerlukan pemecahan yang dilakukan secara kasus per kasus pula. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.